Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Orang-orang tua kami yang kami hormati, yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, yang mulia para alim ulama, para buya, para ustaz, para umi, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak-bapak RT, seluruh jemaah yang hadir di berbagai masjid, hadirin hadirat rekan-rekan pemuda remaja yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, mengulang-ulang kaji karena halal bihalal ini banyak buya, banyak ustaz yang telah menguraikan, tapi apa salahnya kita mengulang-ulang. Kalau saya membaca Bapak Ibu, asal usul halal bihalalnya berantamnya Nabi Adam dan Siti Hawa, itu asal usulnya. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa tidak tahan lagi berumah tangga, sehingga Siti Hawa minta cerai. Karena Nabi Adam tidak banyak tingkah laku. Kiranya laki-laki mengulang, saya tunggu. Tidak tahan. Kata Nabi Adam, tidak apa-apa. Kalau kamu minta cerai, saya ceraikan. Tidak apa-apa, kata Siti Hawa. Tapi abang jangan pegang anak satupun, semuanya anak hidup saya. Kata Nabi Adam, tidak bisa. Semua anak itu kan anak saya, itu hidup saya. Cuma tengok tampangnya, tampang saya semuanya. Kata Siti Hawa, abang dari mana ngomong bang? Dari siko keluar bagai dari siko keluar. Makin panas pertandingan, makin seni. Akhirnya gini aja. Siapa sebenarnya punya anak, kamu atau saya? Gimana cara mengadili pengadilannya? Pengadilan belum ada. Mahkamah Syariah ada. Coba bertanya pada. Akhirnya sepakat bagaimana? Hawa, kita pergi ke Gunung Sahara, bawa burung satu persatu. Kamu masukkan tampang kamu, saya masukkan tampang saya. 6 bulan yang akan datang besok baru kita tembak. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, sekurang-kurangnya hamil 6 bulan, sebiasa-biasanya hamil 9 bulan 10 hari, paling lama orang hamil 4 tahun. Ibu-ibu belakang pernah hamil 4 tahun? Bu pernah hamil 4 tahun? Sampai tahun batui-tui? Ada, tapi jangan. Nah, begitu ditengok Bapak dan Ibu, dan sesuai dengan janji 6 bulan yang akan datang, tengok. Begitu dibuka, untuk Nabi ada seorang laki-laki di dalam. Untuk Siti Hawa ditengok, lintah di dalam. Wah, jadi Bapak dan Ibu kiranya tampang kejadian itu laki-laki. Kadang-kadang itu perempuan juga disalahkan. Kalau ada punya anak, bukan polisi, ambil mulai laki-laki ya, pulang. Nggak botak, kalau ya, nggak sehat, kalau ya. Padahal tampang awalnya ya, mohon maaf. Itu begitulah kiranya laki-laki. Makanya Bapak dan Ibu, anak Nabi anak begitu dibuka itu anak laki-laki di dalam, sehingga disebutlah nama Nabi Sis.
Makanya Nabi Adam itu anaknya 23. Siti Hawa melahirkan 11 kali. Dia melahirkan kembar 2, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. 11 kali melahirkan 22. Satu anak tidak melahirkan mengalami Siti Hawa. Makanya kalau ibu kita bertauhid, Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada ayah. Siti Hawa tidak ada ibu, tidak ada ayah. Nabi Sis ada ayah, tidak ada emak. Nabi Isa ada emak, tak ada ayah. Itu kekuasaan Allah. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Kekuasaan Allah. Nah, kemudian baik-baik lagi. Setelah berantamnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu bukan di dunia aja, bahkan dalam surga kita berantem. Kan makan uang bumi itu kan, abang kan iya itu kan, kau kan iya itu kan itu asal itu dulu lagi. Nah, aman. Akhirnya anak Nabi Adam berantem juga anaknya. Siapa? Qabil dan Habil. Kenapa berantem? Qabil mau menikah. Siapa jodohnya? Tidak ada orang lain, yang ada cuma adiknya. Gimana Nabi Adam tidak dapat petunjuk? Akhirnya keluar syariat. Hai Adam, nikahkanlah anakmu itu, tapi selang-seling. Qabil tak boleh lahir dengan sesama lahir. Habil tak boleh lahir menikah dengan sesama lahir. Qabil nikah dengan adik, si Habil menikah dengan kakak. Itu syariat yang ada waktu itu. Nah, timbul cemburu Qabil. Kenapa? Yang lahir sama Qabil orangnya cantik, yang lahir sama si Habil bulu kete Pak. Jadi dia cantik, lo sama coba-coba, sejak dulu gitu. Sejak dulu kira kalau cinta awak kita diambil orang tua, pembunuh dia mau. Ternyata Nabi Allah yang namanya Qabil dan Habil dia bunuh adiknya sendiri. Nah, coba. Dasarnya apa sih? Cemburu. Kenapa ini menikah tadi? Kenapa tidak sama-sama? Ini lancar. Itu memang dulu Pak Selera kan lancar. Kamu dulu pernah dulu pacaran tidak jadi gitu. Lancar-lancar dia gitu. Nah, coba pada ibu habis sejarahnya belum sampai turun sampai pada Nabi Yusuf. Coba Nabi Yusuf cemburu adiknya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf bapak dan ibu sayang ayah kepadanya. Menengok ayah sayang kepada Nabi Yusuf, cemburu abang-abangnya. Akhirnya dibawalah Nabi Yusuf ke Gunung Sahara, dimasukkan ke dalam sumur tua, pura-pura menangislah abang-abang, sandiwara langsung kini kok. Ini lah mati aja dimakan, ini sering layak. Wah pada rada-rada kilonya kalau orang beruntung itu tidak dulu, tidak ada orang beruntung, tidak kini kan. Saya paham kan? Jadi orang beruntung itu sejak dulu lah, tidak kini kan. Nah, itu habis susah belum banyak lagi sejarah-sejarah. Makanya kalau hidup ini ada 3 yang tidak bisa hilang: historis, kultur, dan tradisi. Ini kita baca. Yang namanya halal-halal, dia kata orang tradisi. Padahal Islam mengajarkan kapan kebahagiaan itu baru datang setelah kecemburuan habis. Kemudian timbul kasih sayang, baru nikmat hidup. Mana buktinya Ustaz? Kita ambil ada sejarah yang banyak tadi, kita ambil satu. Nabi Yusuf datang pancalik, susah makan, tanaman kering, tanaman habis, tanaman hancur, tidak menjadi kering. Akhirnya terdengar bahwa ada raja di sana, orangnya pemurah. Datanglah abang-abang tadi ke sana. Jadi bapak dan ibu bersilaturahim, akur dengan raja. Akhirnya raja pada otak hatinya mah, iki kakak saya, ini abang saya.
Ini orang-orang ini yang mencoba kasih dulu nih. Tentu deh ya Pak. Ini memang Pak kalau kata kokain itu Pak apa namanya tuh kaset waktu masih merekam semua. Tapi kalau tua macam itu Pak enggak Pak. Dia nanti timbul. Kayak ibu kalau mirip dia Pak entah lah FT itu saya boleh timbul. Tapi kalau mirip dia hilang itu dia hilang Ini baterai suat. Sama dengan kita laki-laki Pak. Dulu hafal, wal asli hafal, wal tinin hafal, wal duha hafal, alam nasyrah hafal, iqra hafal, al-balad hafal. Itu dulu. Ini dah baca. Kenapa baca wal tinin melampir itu wal asli? Kenapa terima suat tadi? Nah, akhirnya dapat bantuan dari Nabi Yusuf karena silaturahim. Jadi membaca kitab Bapak dan Ibu, disitulah letaknya Allah Ta'ala orang yang bersilaturahim, menyambung kembali, mengikat kembali, menghubungkan kembali, merajut kembali tali kasih sayang. Allah pasti membuka rahmat dan kasih sayang. Walau ana aman wa taqawla fatana alaihi barakatin minas samai wal ardh. Jika pendudukan imannya kokoh, Covid datang semayang jo, Covid datang puasa tahu Covid yang datang zikir tahu Covid yang datang tanah kan dibebaskan jo. Iya Pak. Ada tanah. Biar lorok dulu. Mau hasilnya 20 kilo, 20 meter kali 20 meter atau 30 meter kali 30 meter. Biar 30 kali 30. Sebanyak kok apa ambil itu semeter selesai. Nanti kita lama-lama lagi sampai jam 2 ya. Ya, pokoknya pengurus malam ini kita kerjakan. Sampai jam 11 nanti cari minus. Ayo ikuti ini yuk. Tambah yang lain. Kita harus semangat. Nah, dulu pakai kambing, nggak pakai kompol. Kita ikuti ini. Ini mati aja. Nah, jadi kalau iman kokoh, wattaqau bertakwa. Takwa itu buahnya salah satu buah takwa itu apa? Silaturahim. Aku dengan orang. Kalau aku dengan orang pasti murah rezeki. Itu makanya lafatana alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dari langit diturunkan, dari bumi dikeluarkan. Murah rezeki bakal kita aku dengan orang. Saya kan ingat saya kan orang kampung saya. Orang kampung. Saya siapa apa jadi ibu yang hadir? Orang kampung itu. Iya tuh enggak? Cuma enggak ya kota. Dulu di kampung itu ini contohnya ya. Di kampung itu ada mak-mak pulang dari kebun. Dia jujung itu bakul. Dalam bakul itu ada jeruk, ada jambu, ada limau. Jeruk, limau, sapo. Salah enggak? Jeruk sama limau beda. Kalau jeruk manis, kalau limau asam. Ada lagi banyak, enggak muat dalam bakul itu. Ada lagi yang digendong. Oh, gitu. Ada sayur, ada mentimun, macam-macam Pak. Balik waktu dari kebun, itu streaming lebih Pak. Ini Pak, Excel aja Video. Gaya, kamu itu untuk gaya aja. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, kita main kelereng, main lompat tali, langsung mak tuh jongkok, mulai dari kebun, leloknya nak ya, Pak, sama kawannya, jangan berantem nak, jangan lupa nanti ngaji ya. 3 dikasih, 4 dikasih, berputih pada yang lain, bertopan Pak, betul kayak masalah kampung ini Pak. Bertopan banyak buahnya. Dulu jeruk itu mana Bapak 10 tahun umurnya, 10 tahun, 15 tahun masih lebat buahnya sebesar-besar ini. Tidak ada pakai pupuk Pak. Paling-paling istilah semak-semak padi itu, nah dibakarkan sedikit, ditaburkan abunya dekat batangnya. Itu aja. 10 tahun, 15 tahun, tidak berhenti.
berhenti berbuah itu dulu. Kenapa? Karena orang akur, Pak. Kalau gini gimana Ustaz? Ikul masalah, Pak. Ikul masalah. Ada orang kampung saya tengok tanam jeruk, lah 3 tahun dulu jeruk itu, Pak. Katin gila dari 5 dulu. Tiap sore masih berbuah. Lah bahasa lepak ya harus berbuah. Pupuk jangan ditanya. Merek semuanya udah masuk. Dan juga ada berbuah, Ustaz. Ada 7 belum berair, waktu jatuh ke bawah. Aku rela bertengkurak kore. Dulu tuh orang lewat dekat kebun, mak tuh bilang, "Hei, yang, lewat sini nak, iya, ambil itu dan ambil nak haus kita." Malah tebu dari apa namanya itu, kita ambil. Begitu pun murahnya, maka murah kayak gila. Kalau kini saya tengok lain loh, kayak orang kini. Orang Pekanbaru ini saya tengok nggak tanam jeruk di rumah, apa Ustaz? Tanam mangga kan? Tahun pertama buat 5 pohon semua mangga kan ya Pak? Bangunku ije nampak juga. Awak rasa kadape, begitu ditengok, tinggal plastik. Tahun kedua, ketiga Anda berbuat, tahun keempat dipatok, tapi bagi orang pemurah, masya Allah, nak berhenti berbuah, nak berhenti. Ini berbunga, ini dah berputih, ini mau tua, ini dah masak. Bobo nanti lewat dekat rumah ya ada, lewat lah ada lah. Dari bungkus 2-3 dalam kantong asoy, biasa manis ini. Begitu Allah Taala tengokkan orang yang akur murah, jadi murah. Contoh misalnya yang dekat lagi, saya umpamanya maraton. Atau perut saya lapar, pas jam 12 lebih kurang di rumah ini makan saya salah satu rumah makan, meja saya meja 5, sedang enak makan, lewatlah Ustaz milus. Ya Pak Ustaz kita lewat, begitu dia masuk ke dalam rumah makan, Ustaz lewat itu, iya. Dia lanjut aja makan ke meja 9. Dia tidak mampir di meja saya. Begitu dia makan enak pula, selesai makan, dia tidak juga mampir ke meja 5, ke meja saya. Langsung aja ke kasir. Berapa Bang? Kami makan 2 orang, 35. Itu meja 5. Mana itu? Siapa? Ustaz kami mah kata saja lulus. Dibayar untuk saya. Berapa Bang? Dia buat 3.000. Dia cik makan, dia minum dah. Dapat rezeki, saya makan siang gratis Pak. Kenapa? Karena akur, karena kenal. Tapi saya maraton. Begitu saya maraton, mampir saya di jalan. Kiranya ibu jual lontong, saya beli. Ibu kasih lontong. Nah, berapa? Yang biasa pakai apa tuh 1 lontong. Sedang enak makan lontong, ibu-ibu bisik-bisik. Bisa keriman Pak? Iya. Bisik-bisik tahu ini apa Pak? Selesai makan lontong berapa Bu? 7.000. Awalnya kenal pikir bintang dari sendiri. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu. Kadang kalau ibu bapak ibu akur, pesta, anak sunat Rasul dan sebagainya, murah rezeki. Cobalah. Yang abang ini mengantar air minum, yang abang ini kakak ini bawa kue ada 2 pula, yang mak dari kampung bawa pula pisang, macam-macam Pak. Tapi kalau dah akur jangan coba-coba boleh Pak. Jangan kan minta minjam aja nggak dapat. Jangan kan minta minjam. Bapak pinjam cakul yang semalam, yang mana? Yang apa itu? Oh ada patah, nggak elok ada patah di sini rumah patah. Ya nggak patah elok kalau jadi punya. Indah sih, korban di kampung kami. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Yang iyo yang indah. Masya Allah. Nah, kenapa terjadi retak itu saat hubungan kita ini? Padahal kita kan bermodal Allah Ta'ala, Pak. Modal apa? Kasih sayang, petunjuk, rahmat, sabar, tasyakur, ridho. Itu modal itu. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau sudah
dari Allah Ta'ala petunjuk ditukar dengan kesesatan, tidak mau Allah Ta'ala beri petunjuk lagi Pak. Ada petunjuk tuh saat kebenaran, fitrah kita, cinta kepada kebersamaan, bersyukur, berdoa, ridho. Tapi Allah tukar dengan sombong, angkuh, congkak, yati, dengki, fitnah, adu domba. Itu yang membuat kita jatuh. Coba iblis dihalak dari surga karena sombong. Coba, karena sombong. Aba wastakbara, sombong dan takabur. Iblis sujud beradab. Oh, kata iblis, saya tak bisa ya Rabbi. Saya dah lama, dah tua saya, dah banyak ibadat saya. Masa iya saya boleh sujud sama Nabi Adam? Tidak bisa, sombong. Padahal ini perintah Allah. Akhirnya waktu kan dia pecahnya hidup, hancurnya hidup, retaknya hidup. Kenapa Ustaz? Karena sombong. Sebetulnya kalau kalian coba apa yang disombongkan? Coba apa yang disombongkan? Awak laki-laki kok gagah awak? Kok iya Ustaz? Sampai kapan? Awak laki-laki kok gagah, perkasa, kuat, selagi badan masih sehat, anggota tubuh masih cukup. Cobalah tua besok tinggal gigi dua dan si kocik. Main sama cucu bola, kata cucu, kok ngiri kan kakek. Cucu aja ngejek, apalagi orang lain. Ibu cantik, iya. Ayo, beautiful, betul. Itu dulu waktu gadis. Pinggulnya masih nomor 20 ompek. Kini jangan baca boleh. Lah nomor ompek punggung, cuma dah kulit. Indah ibu cuma pinjam, kok. Kalau tak percaya datanglah ke pesantren tengok mana bini tadi ya nomor 40 ya. Mau meter ya rumah. Nomor Rasulullah ya, Pak mungkin sampai 47 mungkin. Kita kan tidak cerita orang, cerita dari saya. Apa yang disombongkan? Makanya Bapak dan Ibu sombong bukan pakaian insan ya, tapi sombong pakaian syaitoninya. Yang kedua yang membuat kita hancur, Indonesia kenapa tidak maju-maju? Padahal kata lagu sejak dulu, tongkat Tuhan ditanam, jadi tanaman. Tidak ditanam, kalau tidak ditanam, dapat compaknya dari dapur itu, tunggu aja. Coba lah Bapak Ibu, amak-amak lah, ada serai, ada kunyit, ada lem puas, ada apa lagi itu. Ada sisa-sisa, campak kemarin. Nyeteng campak. Tunggu aja. Begitu kaya kita Indonesia. Coba. Tapi kok nak senang-senang Ustaz, nak hebat-hebat Ustaz, apa namanya, nak ramai-ramai Ustaz. Karena ada dua yang paling dahsyat buat kita ini hancur. Apa Ustaz? Iri hati. Ustaz, apa iri hati itu Ustaz? Iri hati tidak senang kepada orang lain. Cobalah Indonesia, siapa yang tidak dihujat? Siapapun dihujat Pak, bernomor tidak bernomor dihujat. Presiden dihujat, coba baca semua presiden, tidak ada yang tidak dihujat. Soekarno dihujat, Soeharto dihujat, Habibie dihujat, Gus Dur tambah parah. Macam-macam kata orang dulu. Gus Dur karena dia dewasa, ilmunya cukup banyak. Jawaban singkatnya, dia lah anjing ngomong, kepilah tetap berlalu. Beres. Ganti Ibu Mega dihujat, ganti SBY dihujat. Kini siapa? Dihujat. Nah, dia tidak dihujat. Jadi anggota dewan dihujat, jadi gubernur Sabang sampai Merauke dihujat, jadi bupati wali kota dihujat, RT RW dihujat, pengurus masjid dihujat, imam dihujat, apalagi ibu-ibu rebana kadang dihujat itu Pak. Kakak siapa ketua Banawa? Itu kakak itu anak, tidak pada menyanyi itu. Iya, jadi kan menyanyi memuji aliran macam itu tidak pernah Pak. Nah, dia tidak dihujat. Oh, jadi ustaz, oi mak dan ayah, jadi sonang jadi ustaz. Kamu bego kami Pak. Ingin kami makan bakso di pinggir jalan. Ingin kami makan sate angin di tepi jalan. Ada orang bilang, sate makan lontong. Tidak malu dia. Inyo tiap sore makan bakso di situ, apa sekali baru makan. Jangankan imam, jangankan ustaz tadi. Duduk di warung kan. Nengok orang Indomino, dah itu Indomino dapat nengok aja.
Ada lah itu saya yang minum. Padahal nak inyut tiap malam salah juga. Apalagi kalau sempat kami ustaz kecil-kecilan kayak begini beristri lebih dari satu. Kalah. Bukan satu kampung orang heboh, tiap kampung. Saya yakin umpama kalau sempatlah saya beristri dua, terus saya terima lewat tangan. Dan coba cari ibu bini. Ada tetangga saya di Pekanbaru itu ada tetangga saya. RT-nya indah, ketua pemuda tidak, pengurus masjid tidak, peguyuban tidak. Nah, ada jemaah biasa, 3 bini, Pak. Ono curang juga. Pada selero sambut awak itu. Masya Allah. Saya itu saat Haji Musihat jalan-jalan di Madinah itu di Jabal Uhud. Bahwa Pak itu kan ada yang dorong gerobak. Dalam gerobaknya itu ada ada kurma, ada sorban, ada mukena, ada minyak zaitun, ada tasbih, macam-macam lah. Cakap-cakap lah, kayak Farus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Lama-lama cerita saya tanya, kamu sama siapa? Berapa bini apa? Salah satu 3 bini dan 3 bini Pak. Dorong gerobak, kalau jauhnya 3 bini Pak. Kemudian saya tanya lagi, kamu anggap berapa anak Pak? Isna Allah, 2 anak dan 2 anak. Kemudian dia tanya pula saya, wantu kamu saja? Wah, ang marah bini yang wahidah surah Pak. Bakil enggak ngomong. Kalau sempat lagi yang usia kita jodoh deh Pak, termasuk mereka mesin menikah. Ya begitulah Indonesia perempuan mulia, dia tak mau dimadu. Perempuan baru sakitnya bongi Pak. Kalau nak menikah coba menikah lah Pak, tapi langkai mayat dulu. Oh ingin menikah, tapi nak hati-hati baca melangkai. Artinya begitu, tidak mau dia letak dalam hubungan rumah tangga, dijalin dari penuh perhatian dan kasih sayang. Makanya halal dihalal meningkatkan silaturahim, silat hubungan tali pengikat perajin penghubung. Coba, makanya kalau akar kita murah rezeki, coba. Itu tanah kita yang mau dibebaskan 30 kali 30 itu, nggak susah. Ibu-ibunya yang masih berapa banyak? Ada yang 20, ada 30, ada 40. Coba ambil 2 emas saja tadi kan? 2 emas, habis itu. Nggak ada kebagian bawah Pak. Ibu aja masuk surga semuanya. Amin. Dulu kata orang ibu masuk neraka banyak katanya. Terus sekarang saya tengok ada ibu namanya masuk surga. Ada ibunya lewat perangai ini Pak. Dia kira kaki alhamdulillah. Tidak dia alhamdulillah. Ini perangai ibu. Betul itu Bu. Kalau dikasih suami duit alhamdulillah. Kalau nggak dikasih saya kalau perempuan lah saya Pak. Ini bawa suami saya. Bang kasih duit, dikasih alhamdulillah. Bang kasih duit Bang. Nah dodok alhamdulillah. Lapang dada aja Bu. Paling senang lah sang istri kalau nggak dikasih duit. Masak indah, belanja indah, nak londo awak nak menonton awak nak menonton terserah. Suami nanti tanya, dek, dah masak dek? Masak lo surah. Abi boleh, jadi tanya aja. Jadi bapak dan ibu, jadi di situ apa yang kita sombongkan, apa yang kita iri hatikan. Makanya kalau ingin kita maju dalam rumah tangga, dalam masyarakat, organisasi, resepnya 3. Apa dosa? 1, jangan suka membaca dosa orang. Kurangi dosa kita. Nah, doa kita berdosa loh. Saya banyak dosa saya. Banyak dosa saya. Saya kan orang kampung. Kalau Ustaz saya nih Ustaz Jamil, saya kan guru saya, guru saya. Kalau Ustaz Haji Musihat ini ayahnya guru saya, termasuk juga ayah saya, karena saya lama tinggal di rumah beliau. Emaknya emak saya, cuman tidak beliau melahirkan saya. Banyak nasinya habis oleh saya. Ustaz Musihat waktu itu selemo mereka. Enggak, lah pandai pakaiin. Kemudian suka manjit.
dulu. Karena banyak rebutan ayahnya, banyak rebutan dulu itu. Tapi kalau itu susah, kami orang kampung harus susah. Dosa saya gimana? Karena saya suka mancing cari ikan. Kalau dulu kan enggak parit-parit kayak begini, ada sungai, ada danau. Itulah pergi mancing tuh lewat ke kebun orang. Ada bawa limau sama kecil, dan dia bawa limau tuh bawa ompet. Habis pada jatuh. Besok makan nak kebut. Siapa yang mau baca mau dicelak? Aku lah nak dicelak koi. Dongan kali matian. Itu dosa sombong. Itu apa-apa aja. Mereka nyawa boleh apa-apa orang boleh. Iya atau tidak? Bu, ibu-ibu ada di belakang yang tidak berdosa, Bu. Coba angkat tangan yang merasa tidak berdosa. Saya ingin nengok wajahnya kayaknya apa orang tak berdosa ya. Tidak ada. Makanya yang membuat kita risau, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak aman, karena dosa. Kalau dibaca dalam ilmu tasawuf, coba baca dalam Bapak dan Ibu Roman. Siapa kalimat ini sebenarnya? Bapak Ibu tidak akan tahu, abang-abang kawan-kawan tidak akan tahu siapa kalimat sebenarnya. Apakah kalimat ini memang ustaz? Apakah dia orang alim? Apakah orang zuhud? Apakah orang preman? Pernah mabuk? Pernah perempuan? Tidak perlu tanya, saya sendiri yang tahu. Sebetulnya siapa bapak, siapa abang, siapa ayah-ayah saya ini? Pernahkah bapak mabuk? Pernahkah bapak teler? Pernahkah main perempuan? Pernahkah maling tanah orang? Pernahkah mengambil ikan orang? Pernahkah? Bapak ini sendiri yang tahu. Oh, bapak belum pernah mabuk, teler di situ. Pernah maling tanah orang ini. Pernah mengambil macam-macam. Kita yang tahu. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada zikir, ada tazkir. Zikir mengingat Allah, tazkir mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi dosa awak kabini, banyak dosa awak kabini, Pak. Makanya dalam halal ini minta maaf sama istri, banyak dosa kita. Kamu kadang-kadang kalau nengok wajah ibu ke belakang ibu, mau nengok wajahnya. La ilaha illallah. Ada sebagian setengah wajah-wajah kecewa laki-laki. Mudah-mudahan saya yang salah. Banyak dosa kita sama istri. Kadang istri bilang bang tambah lah belanja, nggak dong. Bang tambah lah, bawang aja mahal sekarang, nggak dong. Kawan duduk di kantin, di kedai, di warung, lontongnya mati gua mak bayi, tetagunya mak bayi. Kadang-kadang tambah rokok lah. Bini minta tindak doi, nggak mau tuh, awak baki nggak mau tuh. Bu, sering nggak suami kayak begitu? Enggak. Banyak dosa kan? Kalau suami minta maaf sama ibu, senang nggak hati ibu? Tapi ibu jangan sok-sok barosi ibu. Dosa ibu bajibun juga ya. Pantangnya tergantung celana suami di kamar mandi, kurui sekali dompet. Ibu yang ngambil enggak dong. Ada kemarin itu 7.000, nah dong. Dia selesai mulai ke sakti baiklah. Artinya Bapak Ibu kita tidak ada yang tidak bersalah. Ada. Maka gimana Ustaz? Makanya Allah sampaikan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb. Kalau kita berjiwa kasar, sombong, angkuh, congkak, riaki, dengki, fitnah, adu domba, lam fardu min awli. Orang tidak mau dengan kita. Itu gimana Ustaz? Fa'fu anhum, lapang dada, suka pemaaf. Coba tengok baginda Rasul. Mohon maaf, ini ingatan saya yang tahu saya. Ini rumah baginda Rasul. Ini rumah Abu Lahab. Ini Baitullah atau Masjidil Haram. Pintu Babu Salam. Kalau lewat Nabi Muhammad mau sholat subuh, itu lewatnya di rumah Abu Lahab. Abu Lahab mengintai. Begitu Nabi Muhammad lewat di bawah, itu diludahi Nabi Muhammad. Kena sorban sebelah kanan. Tengok, oh air ludah. Alhamdulillah. Tengok kata, apa? Bola Rasul. Sampai 3 kali. Yang keempat tidak ada, yang kelima tidak ada, yang keenam tidak ada. Langsung Rasulullah bertanya Umar, kenapa ya Rasul? Aina Abi? Mana ayah itu? Ayah mana? Oh,
Abu Lahab, puan mari ya Rasul domam, balik Rasulullah. Bilang sama istrinya, iya bang, jadi panggil yang itu sejak dulu dan gitu. Cuma kadang-kadang apa nggak ada sesuai pada tompeng itu masalah. Wah orang kampung, papa, iya mama, gitu deh. Kalau orang kampung, tuh gak perlu kubur dengan. Itu tidak boleh, boleh karena apa? Karena kasih sayang, karena mencintai. Yang kedua lintar dia karena mendidik anak. Ini bapak, ini ayah, ini ibu, ini anak. Nanti kalau ibu manggil sang ayah sebagai bang atau namanya anak, nanti anak bang. Kami pun terlibat itu. Maka boleh itu depan anak mendidik terbiak namanya lil mahabbah karena kasih sayang karena mencintai. Tapi tengok-tengok. Nah, tengok situasi di mana kita berada. Oh, kita orang Jawa. Opo panggilan Jawa itu yang enak yang senang. Loh, iya, Kakak. Mas, iya, Bu. Itu senangnya panggilan silakan ditengok tompengnya. Oh, kita orang Medan, apa yang enak di Medan itu dipanggil? Kita ditinggal di lingkungan sini, sama-sama orang Medan, apa-apa? Uco, apa kau butuh? Silakan. Oh, ada pesisir, ada piaman. Ayo, hari kau biar. Hari kau biar. Silakan. Kau orang Minang. Cu, iya kau. Kau lihat. Pindah ke Pekanbaru, karena Pekanbaru lingkungan kota. Silakan, Mama. Iya, Papa. Ya. Itu kadang-kadang nggak ke di ujung Panam, tinggal di ujung Panam. Baru 2 bulan setengah. Mama, iya Papa. Awak aja lah 30 tahun tinggal dalam kota, nggak ada mungkin aja itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, itu Allah Ta'ala berikan fa'fu anhum, lapang dada. Rasulullah lapang dada. Gimana cara lapang dada itu Ustaz? Jangan menahan dendam, jangan menyimpulkan hasad. Itu gimana Ustaz? Nah, biarlah orang menghasut awak, asalnya awak menghasut. Biarlah orang menggigit awak, asalnya awak menggigit. Biarlah anjing menggigit awak, asalnya awak menggigit. Ikon dah cie orang limo boleh dah. Nah, banyak orang nak tegur sapa. Bukan karena besar-besarnya, tidak. Gara-gara kecil-kecil. Gara kecil cuma apa? Gara-gara telur ayam 1000 mati, cenderung pada belelo lah 3 tahunnya. Coba bayangkan. Siapa kita ini? Apa yang kita banggakan? Makanya fa'fu anhum, lapang dada aja lah, pemaaf. Biarlah ada orang menunjang wak, ada yang mau cabik muncungnya sampai kasih wak, ada pensil, nggak apa-apa. Iki banyak orang Jawa Pak. Banyak orang Jawa itu. Jawa Kampar. Jawa sih loh. Oh Jawa Kampar. Oke, rokoknya Mas ya. Oke, jadi waktu satu, yang kedua wastaghfir lahum, supaya kasih sayang datang, terjalin hubungan silaturahim. Wastaghfir lahum, hendaklah saling doa mendoakan. Saya itulah masih ingat orang kampung itu, masya Allah, mak ayah atau nenek kita dulu lahir anak mendoa, dikasih nama anak mendoa, apalagi anak datang sekolah mendoa, lulus sekolah mendoa, antar mengaji mendoa, tamat kaji mendoa, anak pergi merantau mendoa, balik dari rantau mendoa, anak cari kerja mendoa, dapat kerja mendoa, apalagi benih mau ditanam mendoa, ada tumbuh padi mendoa, mau dituai padi mendoa, ada balik padi ke rumah mendoa, mau dimakan padi baru mendoa, berkah hidup karena selalu doa mendoakan Pak. Padahal kalau dulu itu tidak kayak sekarang, apa namanya itu, terhidang prasmanan namanya itu, tinggal pilih aja. Kadang-kadang mau kan diambil 7 macam. Kalau dulu enggak, 2 macam ini paling tingginya Pak. Tahu ubi cek, ikan lobek cek. Tahu ikan lobek cek Pak? Digoreng. Kadang-kadang telur ayam digoreng. Nah, telur ayam itu enggak lo kulit macam ini Pak. Pola. Kadang-kadang pola lobek macam sekarang itu tidak.
Cabenya enggak lo merah macam kini lo bang, hitam-hitam tanggung. Kenapa hitam tanggung satu minyak itu sakete. Jadi macam kini minyak ada di mana-mana. Dulu minyak karabiah dimasak itu lah. Coba lagi usahakan kolam, dia tahu kolam pak, gelap. Kenapa? Ya lampu listrik nggak ada, lampu togok aja nggak. Kata kaca-kaca jangan di nenek. Nah lampu beli toko, asumnya macam-macam, lo nyala kasih itu loh. Nah maksudnya ikan lome ke dalam, ikan lome itu separuh masak, itu makan lambung gigi dan kuping kan? Tapi bukan itu yang dibaca, doa. Makanya berkah hidup lah, berkah. Awak itulah tiap bulan terima gaji, tambah rumah kos, tambah rental oto, tambah kolam renang, tambah sewa ini, tambah sawit, macam-macam. Sekali setahun ada menu animal, sempili. Mati masuk surga ya. Ada orang kampung sebagian sholat indah ke masjid, indah wirid, indah gotoroyong, indah santunan yatim, indah nggak ada pak. Mati masuk surga lagi. Kepengen berarti masuk surga dulu dari awal. Masya Allah. Saling berdoa memang. Kenapa lagi negara kita dalam keadaan begini? Sakit negara bapak sakit bu. Apapun dibaca sakit. Keamanan sakit. Mama kau pergi berjalan ke pasar berkonda aman. Pakai yang ini. Langsung disentak orang simpan di rumah. Maksudnya dia kaki. Lalu nggak tinggal lagi. Saya heran juga. Saya yang di rumah itu cuma istri, suami. Ada tinggalkan oleh istri di rumah itu. Suami dan hilang itu apa hilang gitu. Siapa yang ngambil? Coba siapa yang ngambil? Masya Allah. Sama. Apalagi masalah pendidikan. Masya Allah sakit. Yang pintar lulus, separuh pintar lulus, yang hadir lulus, tidak hadir lulus, yang bongak lulus, gilo-gilo alang lulus, sama nama gilo lulus. Nah ujian lulus juga. Coba jangan nggak pinggang. Kita dulu ini kita lama-lama nih, Masya Allah. Nggak naik kelas, nggak lulus. Makanya lahir anak-anak yang pintar. Ini ayah saya, ini sama emak saya, kakak-kakak saya, pintar-pintar. Saya masih ingat itu dulu tuh emak pergi ke pasar, atau pergi ke pasar, bawalah jeruk, bawalah pisang, bawa ini itu. Berapa kilo sekian? Berhenti dulu berapa sekian kilo? Berapa 1 kilo? Sekian. Berapa uangnya? 2,5. Nggak bocil dia 1 lira. Lengkap. Kalau anak ini sodo betulkan. Berapa sayang? Tulah tadi lain, maksudnya lain pulau. Ulang kalau lain pulau 3 kali tokan nggak ada kan sama. Ya kenapa yang tadi itu gilo lulusnya? Sakit perlu kita perbaiki, Pak. Maka kadang-kadang orang marah sama saya, kadang-kadang kasar. Padahal kalau tidak diperbaiki, kapan dan siapa lagi, Pak? Oh, baca kesehatan jangan ditanya sakit. Dulu sebelum sakit dilayani. Ini kadang-kadang melakukan PBTS, suratnya tidak terbawa. Mana surat Bapak? Kau tinggal jemput suratnya ya. Jemput surat. Ayah kau lah pakai Islam aja. Lah dunia mau apa? Surat tinggal di kampung. Ini ayah tidak dilayani ini yang sakit. Ayah bunyi. Jemput pula suratnya. Belum sampai yang tengah jemput pulang ayah jiun. Tahu jiun lo? Apa itu? Oh, kalau kampung saya jiun untuk isdet. Mati. Coba. Belum sempat dilayani karena suratnya ini tidak cukup, mati. Apalagi coba baca sakit, kita doakan supaya sehat. Yang ketiga apalagi wasyawirhum, ingin tenang, aman, damai, silaturahim tersambung, lapang dada terwujud. Wasyawirhum, musyawarah, berunding. Ini dilakukan oleh
pengurus kita tadi, kita tidak dulu membangun ini tapi bebaskan tanah supaya tambah lapang kita. Itu musyawarah. Hasil musyawarah dari pengurus. Gimana cara musyawarah itu Ustaz? Saya tak mengajarkan Bapak dan Ibu sebagai buaya berenang, tidak mengajarkan tentara berbaris, tapi ini contoh-contoh apa yang kita bisa ambil kesimpulan dalam detik-detik yang sangat penting. Ini contoh. Bapak Ibu punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan anak Bapak ini sudah dewasa, ingin menikah. Anak Bapak yang perempuan ini ia cantik, berbudi luhur, ia muslimah, ia pun istilahnya taat kepada mak dan ayah, berbuat baik kepada masyarakat, tegur dan sapa, senang orang sekampung, disebutlah dengan gadis desa. Cantiknya, taatnya, dilamar oleh orang anak Bapak Ibu, 3 gaya orang melamar. Mana yang Bapak Ibu terima? Dengarkan soalnya baik-baik. Ini anak Bapak cantik nih, dilamar oleh anak orang. Laki-laki pertama datang, orangnya ganteng, kerja tetapnya ada, penghasilannya banyak, mak ayahnya orang kaya, tapi ini penjudi, pemabuk, pemain tangan. Bisa diterima Bu? Enggak kok. Tinggal bagi boleh. Nomor 2, yang melamar anak Bapak Ibu yang cantik, yang berbudi baik ini, yang nomor 2, ganteng motor tidak, sederhana. Pencahariannya sederhana, tapi pagi yang di sore. Perangainya, yo ancak warna lina, elok pagi gilo sore. Kemudian emaknya tak siapa-siapa, emak itu tak ayahnya, anak ini mungkin. Bisa diterima? Enggak. Enggak apa-apa. Tinggal 1 lagi. Yang nomor 3 melamar anak Bapak yang cantik ini orangnya Iko, yang nomor 3 kok gawat. Parah. Jangan kan berjalan minggu hari Sabtu Minggu, hari Senin atau berjalan. Parah untuk. Karena join enggak. Yung kilo, sama ayah nggak ada, rumah tapi tinggal teman-teman, pokoknya kerintil cerdas seperti tidak pernah bersih, giginya tidak pernah menggosok. Bisa diterima? Enggak. Nomor 1 tidak, nomor 2 tidak, nomor 3 juga tidak. Semoga anak Bapak Ibu menjadi pahlawan tua. Oh enggak Ustaz, anak saya harus nikah Ustaz. Kalau nikah yang gaya 3 tadi, mana antara yang 3 kok surang bisa diterima? Dipermak, bisa dipermak ketok meji. Nomor 1 bisa enggak? Nomor 2 bisa enggak? Begitu mengambil kesimpulan hasil musyawarah. Gimana kok? Gimana Papa? Atau gimana? Karena anak, kamu gimana? Saya ikut ajanya Papa. Kenapa bawa berunding Bapak dan Ibu? Kalau terjadi besok sesuatu di kemudian hari, tidak ada yang berlagak pinggang setinggi dada, karena hasil musyawarah. Tapi kalau tidak, kan apa dulu kan? Nerimonya juga, jadi ngecek ayah kau nyuruh dulu. Apa yang salah itu ayah? Lagi ngerti lah, apa mana ya? Mulai retak hubungan. Makanya musyawarah Bapak dan Ibu. Indonesia konsepnya musyawarah, termaktub dalam Undang-Undang 45, termaktub di dalam Pancasila. Tapi kini lain pula, orang yang datang nak berunding hubungi dan di dalam nak siap menangkis, tojun kawan di pintu ketek. Kapan? Makanya Bapak Ibu kalau bisa kita dalam masyarakat ini berlapang dada, doakan musyawarah. Kalau musyawarah dilakukan, wasyawirhum fil amri, musyawarah, tidak ada yang berat tak bisa dipikul, tidak ada yang keruh takkan jernih, tidak ada yang kusut takkan selesai. Kalau itu berlapang dada. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah musyawarah, sudah kita serahkan, terjadi juga yang tidak di kemudian hari. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Serahkan kepada Allah. Allah sangat sayang kepada orang yang menyerahi kepadanya. Berarti hari ini tidak selesai, besok itu ada yang disebut dengan keputusan yang lain, hidayah diberikan Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri.
Bapak Ibu rekan undang para remaja yang terhormat, cukup itu yang kita sampaikan di halal malam ini karena hari sudah jam 12 kurang 3 jam. Semoga bermanfaat. Iya atau enggak? Jam 12 kurang 3 jam. Baterai kelas waktu. Oke, Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, semoga dengan membuka kita alam yang halal ini, apapun yang diinginkan jemaah, diinginkan masyarakat, diinginkan para anak muda, para remaja dan orang tua, semoga Allah telah berikan keinginan itu dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, sekali kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berhadiah Fatihah umat dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita, susah payahnya bukan terbilang. Bila ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dilapangkan kuburnya. Bila ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir hayyina wa mayyitina wa syahikhina wa dhabbina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma ij'alna ya Allah minas sabirin. Allahumma ij'alna ya Allah minas sabirin ya arhamar rahimin. Allahumma balligh hajatana wa niyatana wa rasulana ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. 2 menit minta waktu. Bila mana Bapak jalan-jalan ke Simpang Panam dengan pemuda remaja, kanan Garuda Sakti, lurus Limbo Panjang, ke kiri namanya Jalan Kubang Raya. Tidak jauh dari Simpang Panam, itu hanya 2,5 km. Sebelah kanan nanti ada pondok pesantren Darul Quran. Ya, ingin Bapak dan Ibu bersilaturahim, silakan. Ada yang lain, bawalah balik. Ada yang kurang, tinggalkan bersama kami untuk kami perbaiki. Atau bila ada anak cucu yang dimasuk tahun ini, kami bantu. 1, SPP Berai, nggak bayar. Berai Pak. Yang kedua, kitab yang berhubungan dengan pondok gratis sampai tamat. Namun syaraf fikih, tadi tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf gratis nggak bayar. 2 makan dibayar, 1 bayar. Berapa 1 bulan? 600.000. Berarti 1 hari 20.000. 1 kali makan 6.000 rupiah. Kalau anak kita istilahnya punya prestasi, bagus baca Al-Qurannya, tilawahnya bagus, dites panitia lulus, insya Allah saya kasih biaya siswa sampai tamat. Uang makannya saya yang bayar sampai tamat. Kayak apa itu Ustaz? Contoh, saya ini anak Bapak Ibu, dites oleh abang-abang saya selaku panitia. Do baca, do yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Data-data bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
bagus. Coba baca ini suara rendah. Bagus. Coba ini agak ini. Bagus. Lulus dia berai rumah makan. SPP berai, kitab berai, kemudian rumah makan berai sampai tamat. Tapi saya anak abang ibu, dites oleh abang-abang saya di selaku penelitian. Dok baca dok, yang baca. Cara itu membaca, bayar dia bukan bayar. Paham nggak? Kenapa bayar kayak begitu Ustaz? Banyak gaji guru mah balelo. Itu jadi murah meriah tapi mutu tetap terjamin. Saya tidak mau sekolah kita itu yang bermain tidak bisa. Makanya mengambil ijazah sekarang lulus mereka itu, tapi secara dinas, secara pondok pesantren belum tentu lulus. Baru lulus bagi sanawiyah skor 2 juz dengan dinyatakan lulus oleh guru hafiz dan saya juga ikut tes. Kemudian yang aliyah 3 juz. Kalau nggak sampai 3 juz, walaupun lulus secara nasional, ijazah tanda lulus, kemudian surat berkelakuan baik tidak diberikan sebelum menghafal Al-Quran 3 juz supaya nyocotin dari awal. Dan itu misi sejak dulu, sudah 14 tahun yang lalu. Berlakunya sudah 10 tahun yang lalu. Jadi lahir anak-anak yang berprestasi. Ternyata dan terbukti masuk perguruan tinggi lebih dari 62% anak-anak kita tamat dari Darul Quran dapat biaya siswa. Dapat beasiswa, terbukti. Demikian Bapak dan Ibu muda remaja mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dan salah kami menyampaikan mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua